Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Bu. Arah kebijakan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi sirkular ini seperti apa dan apa dampaknya? Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun persisnya, Bappenas membuat suatu studi bekerja sama dengan UNDP dan juga pemerintah Denmark mengenai ekonomi sirkular ini. Dan dari situ kita bisa melihat potensi kalau kita mengimplementasikan ekonomi sirkular ini, kita bisa membawa dampak pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 126 juta ton CO2 ekuivalen, kemudian ada tambahan PDB sampai 600 triliun, tambahan pekerjaan hijau sekitar 4,4 juta orang, di mana 75%-nya adalah perempuan. Nah, oleh sebab itu kita dorong ekonomi sirkular menjadi suatu kebijakan. Ekonomi sirkular bisa lebih besar, tidak hanya untuk pengolahan sampah. Tadi Pak Edi contohnya baik sekali, jadi mengintegrasikan hulu hilir proses bisnis dan juga memperpanjang usia dari suatu produk. Jadi kita ke depan tidak hanya bicara 3R ya, tapi juga sekarang sudah 9R. Ada remanufacture, ada repurpose, rethink, kemudian juga refurbish, yang intinya adalah mencari nilai tambah ya, nilai tambah suatu produk, dan akhirnya kita bisa sebagai new source of growth kita ke depan. Nah, jadi berbagai hasil studi yang tadi kami sampaikan bahwa ekonomi sirkular ke depan bisa juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita, tetapi juga secara lingkungan kualitasnya bisa meningkat. Oke, baik. Kalau Mbak Astrid kalau melihat ekonomi sirkular ini cakupannya apa saja sih, Mbak? Ya, seperti yang dijelaskan Bu Vivi ya, jadi memang itu dari hulu ke hilir, dari proses produksi awal nih, bahan bakunya terlebih dahulu, sampai bagaimana produk ini digunakan masyarakat, dan juga bagaimana si produk ini tidak menjadi limbah, tidak terbuang ke TPA. Nah, itu cakupan dari ekonomi sirkular, di mana tadi mungkin yang kita tahu bersama adanya 3R. 3R berkembang lagi menjadi 5R dan sekarang sudah ada 9R nih. Jadi makin banyak PR-nya nih. Kita harus tahu dari rethink ya. Jadi rethink itu bagaimana produsen harus berpikir dulu nih, produk yang dia buat, prosesnya bagaimana, bisa selama apa dia bertahan lifetime-nya. Nah, jadi memang sangat luas, dan sebenarnya dari pemerintah Indonesia pun sudah menyatakan 5 sektor utama ya yang genjot lah bilangnya untuk ekonomi sirkular, seperti food beverage, food makanan, minuman, setahu saya. Yang kedua ada tekstil, yang ketiga ada retail, konstruksi, dan elektronik. Ya. Jadi itu target pemerintah, sektor-sektor yang dimana di-push lah bilangnya untuk ekonomi sirkular. Ya, contoh implementasinya seperti apa tuh? Mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi ya, yang paling gampang memang karena saya ahlinya lingkungan nih, jadi memang yang paling bisa dilihat mungkin dari segi daur ulang ya, yang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para pelaku industri plastik, dan sudah ada komunitasnya lah, sebenarnya ekosistemnya sudah ada untuk industri plastik, walaupun belum semua jenis plastik, karena kalau kita bicara plastik sangat banyak jenisnya ya Pak Edi ya. Jadi untuk plastik itu sendiri juga sudah mulai diimplementasikan, seperti tadi misalnya adalah apakah ada plastik menjadi aspal. Atau sebenarnya sudah banyak juga beberapa mungkin yang botol plastik menjadi botol plastik lagi. Mungkin sudah banyak yang sudah bisa melihatnya. Nah, itulah salah satu industri yang sudah mulai bisa berkembang untuk proses ekonomi sirkular. Tapi memang susah, mungkin bukan susah ya, tapi bagaimana kita mencakup teman-teman UMKM di sini, bagaimana mereka bisa menerapkan juga untuk ekonomi sirkular. Oke, Pak Edi, mungkin kalau dilihat nih sudah sejauh mana konsep ekonomi sirkular ini kemudian diterapkan di perusahaan-perusahaan begitu di Indonesia? Ya, dasar dari sisi industri saya rasa sudah banyak
transformasi untuk dalam circular economy. Termasuk juga tadi disampaikan mengenai upaya dekarbonisasi industri. Nah, di kami salah satu saya mencoba sebelum ke circular economy, saya mencoba untuk bicara mengenai energi. Nah, salah satu pengurangan daripada dampak dalam energi kami secara konsisten dan terus berkembang, yaitu membangun upaya alternatif energi melalui energi dari sinar matahari, yaitu membangun energi di atas atap, dan ini sudah tercapai lebih kurang 1,5 megawatt kami hasilkan, dan telah dimanfaatkan juga untuk bagian daripada proses product handling di pabrik, dan kemudian termasuk angkutan karyawan juga ada menggunakan electric vehicle. Jadi semua ekosistem energi yang terbarukan kami implementasikan secara berkelanjutan. Nah, yang kedua terkait dengan daur ulang, kami memulai salah satu dengan air. Nah, salah satu kan minggu lalu kan ada juga WWF ya, Water Forums. Sangat menarik dan kebetulan coba kita ikuti secara seksama, dan kami telah melakukan hal itu. Pertama adalah kita melakukan bagaimana efisiensi penggunaan air setidaknya sampai 20% setiap tahun kita mencoba mengefisienkan dan menggunakan pendaur ulangan daripada air, sehingga air itu tidak terbuang, dapat dihemat, dan kemudian juga menjadi pengurangan resource daripada air. Dan kemudian juga pemanfaatan limbah yang ada di pabrik. Contoh misalnya palet, kemudian juga mesin-mesin dari kayu-kayu. Nah, itu dimanfaatkan menjadi jembatan di lembur mangrove Patikang yang kami kelola. Terus kemudian bagikan juga rak-rak kepada anak sekolah dan sebagainya. Termasuk upaya air yang saya tambahkan lagi adalah membangun banyak biopori. Biopori baik di plant maupun di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Cilegon. Dan itu membuat kita bagaimana menampung air sebanyak mungkin pada saat memanen air pada saat musim hujan. Nah, ini adalah upaya-upaya, salah satu upaya kecil yang didorong memberikan dampak yang cukup besar atas keberlangsungan daripada air. Nah, terkait dengan sampah juga demikian. Jadi kami memiliki program di perusahaan itu sendiri memastikan bahwa tidak hanya sampah yang banyak sampai ke TPA. Jadi kita mengharapkan menyesuaikan adalah paling tidak 80% sampah dari pabrik itu dikelola sendiri, dan kemudian hanya 20% sampai ke TPA. Nah, mulailah mulainya dari kantin, terus kemudian juga mulai dari sampah-sampah di perkantoran, dan mereka wajib sudah memilah sampah. Dan sampahnya itu kami kelola dan kemudian kami kembalikan kepada masyarakat. Nah, upaya-upaya ini yang kami lakukan dan kami dorong dan kami sosialisasikan untuk dapat dikembangkan di banyak tempat. Demikian kira-kira satu contoh. Ya, ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Astrid ya, bahwa ekonomi sirkular ini kan erat kaitannya dengan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, kalau dari Chandra Asri Group sendiri bagaimana mengelola sampahnya? Ada satu contoh yang menarik yang ingin saya sharing kepada pada pemirsa adalah pertama, kami memiliki suatu program yang kita sebut dengan namanya end-to-end waste management. Nah, di mana hal ini kami kembangkan sejak 4 tahun yang lalu dengan harapan metode yang kami kembangkan ini tentunya dapat di scale up. Pertama yang kami adalah kelola adalah sampah dari nelayan, di mana muaranya sampah itu adanya di sungai kemudian ke laut. Nah, itu kita kumpulkan sampah, plastik khususnya karena kita berfokus pada sampah plastik, dan kemudian sampah dari perhotelan, industri, dan kemudian sekolah. Dan kemudian semua sampah-sampah yang low value itu kita kirimkan ke EPST Asari. Kemudian diseleksi lagi di sana. Diseleksi lagi yang punya high value, ya dapat didaur ulang, itu dijadikan mereka daur ulang tadi seperti Mbak Asri sampaikan tadi, ya botol jadi botol, kemudian jadi kantong menjadi kantong, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah low value, jadi yang tidak terpakai misalnya adalah saset-saset, kemudian kantong plastik. Nah, itu kita olah, itu menjadi BBM. Jadi BBM itu menjadi pyrolysis fuel yang kita sampaikan, dan minyaknya itu kita bagiin kepada masyarakat untuk dia berlayar, untuk menjadi IKM, bahkan sebagian sekecil itu kita manfaatkan untuk operasional perusahaan untuk kendaraan karyawan. Termasuk juga kami mencoba hasil pyrolysis itu untuk logistik. Jadi saat ini sudah berproduksi cukup lumayan banyak, lebih kurang 16.000 kilo yang kami telah lakukan itu dikonvert menjadi BBM, dan itu memberikan dampak yang sangat positif dengan sistem yang kita kelola ini untuk yang BBM. Nah, yang RDF kami lakukan ada namanya reduce dari fuel, itu adalah yang bentuknya residu yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, itu dikelola, itu menjadi satu energi. Ternyata hasil research menyampaikan bahwa
kalori daripada RDF ini sendiri bisa mencapai 4.000-4.500 kalori dan menjadi alternatif daripada batu bara. Nah, yang kedua alternatif yang kita lakukan di sini adalah kita kerjasama dengan pemerintah DKI, yaitu Jakarta Recycle Center, yaitu satu contoh model di mana pengelolaan sampah dari daerah Pesanggerahan terbukti intervensi kita di situ dapat mengurangi sampah dikelola di tempat 80%. Jadi 20% itu baru ke TPA, memang sifatnya residu. Nah, itu ternyata apabila sistemnya itu dibentuk, kemudian jelas antara supply, kemudian pengambilnya ada, prosesnya ada, dan itu berjalan dengan baik. Ternyata kalau kita biasakan itu bisa, gitu kan. Nah, hal yang lain ini adalah yang mengenai kita lakukan yang pasti, yang mungkin viral banyak di mana-mana itu adalah Chandra Asri melakukan pengaspalan aspal plastik sejauh 120 km. Selama mungkin 4 tahun kami lakukan banyaknya di Pulau Jawa. Ratusan titik kita lakukan bekerjasama dengan banyak pihak, stakeholders termasuk Pemda. Ternyata demand-nya cukup besar. Kalau kita dorong secara berkesinambungan, sehingga rantai pekerja yang dapat itu mulai dari pemulung, kemudian juga dari pekerja pendaur ulang, terus kemudian juga termasuk pekerja-pekerja yang untuk di ngaspal. Tanpa adanya perubahan sistem apapun dapat meningkatkan kualitas aspal yang meningkat lebih baik 40% dibandingkan konvensional seperti biasa. Dan ini telah terbukti kita hitung, itu kita SROI-nya di atas 1,5 dan kemudian memberikan dampak 12.000 tenaga kerja mulai dari pemulung, pengolah plastik sampai ke produk akhir. Saya rasa ini inisiatif yang kita lakukan ini adalah satu inisiatif yang bagus apabila dapat di scale up dan menunjukkan suatu standar nantinya di jalan sehingga timbulnya demand kebutuhan plastik, sampah plastik ini berguna dan tidak menjadi sampah yang mengotori lingkungan. Mungkin ini hal-hal yang inisiatif yang perlu kita kembangkan. Baik, di balik kesuksesan dari Chandra Asri Group pastinya ada tantangan dan juga kendala ya. Nanti kita akan bahas seperti apa tantangan dan kendala dalam menerapkan ekonomi sirkular ini. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.